Apakah channel campur-campur bisa dimonetisasi? Jawabannya ada di video ini, everybody. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari everybody. Ini dia pertanyaannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum kita bahas lebih detail everybody, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya channel Kotaro Kreatif supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTuber-trainer. Apakah channel dengan konten campur-campur bisa monetisasi everybody? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Asalkan Anda bisa tembus persyaratan monetisasi atau tembus persyaratan YouTube program partner, yaitu yang pertama 1000 subscriber, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, dan juga 0 pelanggaran pedoman komunitas yang aktif everybody. Jadi kalau misalnya channel Anda masih aktif pelanggarannya karena pernah melanggar, nah di situ bisa ditunggu dan juga bisa ditindaklanjuti. Mungkin disuruh menghapus video tersebut atau diedit videonya di YouTube, mungkin kena copyright atau apa dan lain sebagainya everybody. Jika Anda bisa memenuhi persyaratan 4 persyaratan monetisasi, meskipun campur-campur, bisa lolos monetisasi. Apakah channel dengan konten campur-campur bisa lolos monetisasi? Jawabannya adalah bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena konten campur-campur itu merupakan sebuah konsep pribadi yang Anda bikin everybody. Selama tidak melanggar peraturan dan di situ tidak akan ada sebuah penghambat untuk Anda bisa lolos monetisasi. Karena konteksnya berbeda, yang tidak akan lolos adalah channel-channel yang melanggar pedoman komunitas. Karena channel campur-campur itu adalah sebuah konsep pribadi Anda dan itu bukan sebuah pelanggaran everybody. Nah, kira-kira apa saja pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai YouTuber yang dilarang sama YouTube? Linknya ada di bawah. Silakan Anda baca. Di situ ada bantuan YouTube dari website resmi Google, yaitu support.google.com everybody. Sebenarnya lebih tepatnya itu bukan tidak bisa lolos monetisasi. Lebih tepatnya adalah susah berkembang everybody karena tidak terarah, tidak jelas arahnya di mana dan mau dibawa kemana channelnya everybody. Jadi banyak channel campur-campur itu bukan tidak bisa dimonetisasi, tapi susah untuk bisa tembus memenuhi syarat untuk lolos monetisasi. Jadi bukan tidak boleh, tapi susah everybody ya. Nah, supaya tidak susah, bagaimana caranya channel campur-campur itu bisa monetisasi? Kita akan berikan tipsnya untuk Anda everybody. Tips untuk bagaimana caranya meskipun channel campur-campur yang katanya tidak bisa berkembang dan susah berkembang dan susah untuk bisa tembus monetisasi. Nah, kita punya tipsnya. Mungkin Anda salah dalam mengartikan channel campur-campur itu seperti apa. Campur-campur yang salah, ada campur-campur yang benar dan juga ada campur-campur yang salah. Jadi kita akan memberikan konsepnya untuk Anda everybody supaya channel Anda meskipun campur-campur tapi bisa lolos monetisasi. Jadi supaya channel Anda yang campur-campur itu bisa lolos monetisasi dan juga bisa menghasilkan uang untuk Anda dari YouTube everybody, channel campur-campur itu akan mudah berkembang dan bisa monetisasi kalau misalnya Anda punya tema besar. Jadi harus ada tema besarnya, meskipun campur-campur tapi harus ada tema besarnya supaya channel Anda tidak kemana-mana dan tidak lari kemana-mana, tidak berantakan dan acak-acakan. Kita kasih contohnya everybody. Jadi kalau misalnya Anda punya channel campur-campur, saran dari saya adalah harus ada tema besarnya. Contoh, tema besarnya adalah hewan, dimana di dalam channel Anda itu campur-campur ya. Kadang upload tentang kucing, kadang upload tentang ikan, kadang upload tentang burung, kadang upload tentang cicak, tentang badak, tentang macan dan lain sebagainya. Meskipun hewannya campur-campur, tapi di bawah naungan tema besar yaitu hewan everybody. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tema besarnya adalah kehidupan atau kehidupan sehari-hari. Di situ kontennya ada makan, ada minum, ada kerja, ada keluarga, ada hobi, dan lain sebagainya. Asalkan kemasannya adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan makan mukbang, ASMR, bukan seperti itu konsep yang lain. Jadi makan, Anda bercerita tentang Anda sarapan pakai apa, kenapa sarapan seperti itu, kenapa Anda suka sarapan seperti itu, dan makan siangnya apa sambil bercerita-cerita. Begitu juga minuman khas daerah Anda itu apa dan Anda senang banget minum itu adalah konsep
konsep campur-campur dari tema besar keseharian everybody. Atau mungkin Anda punya pekerjaan dan Anda bisa mereview pekerjaan Anda, siapa tahu bisa menginspirasi penonton Anda. Meskipun itu berbeda-beda konsep tapi dalam kemasan keseharian. Jadi tema besarnya adalah keseharian atau kehidupan sehari-hari Anda everybody. Anda mungkin punya hobi, contoh misalnya hobinya mancing, tapi mancing dan itu bagian dari kehidupan Anda, dan kemaslah dengan natural dan juga sesuai dengan kehidupan pribadi Anda. Dan Anda ceritakan kenapa Anda suka mancing. Jadi bukan memberikan tips, bukan memberikan tutorial, tapi lebih menceritakan kenapa Anda suka mancing, kenapa ada kenikmatan tersendiri kalau misalnya Anda mancing. Dan untuk tema besar kehidupan sehari-hari lebih cenderung ke cerita pribadi. Jadi tema apapun itu harus ada hubungannya dengan kehidupan pribadi atau kehidupan sehari-hari. Karena tema besarnya adalah kehidupan sehari-hari everybody. Ada lagi contoh, misalnya tema besarnya adalah kuliner. Di situ di dalam channel Anda ada konten tentang makan, ada konten tentang minum, ada konten tentang masak, ada konten tentang belanja makanan dan lain sebagainya. Kemaslah dalam satu kemasan, satu paket yang namanya tema besar, yaitu kuliner everybody. Jadi di dalam makan itu pasti ada masak, ada proses masak, ada minumnya, ada juga berbelanja bahan makanan sebelum dimasak dan sebelum dimakan. Nah, itu bisa dijadikan satu paket tema besar, yaitu kuliner, dan isinya campur-campur. Kadang makan, kadang minum, kadang bikin konten masak, kadang bikin konten tips belanja makanan dan lain sebagainya. Yang penting adalah tema besarnya adalah kuliner everybody. Oke, dari sini mungkin everybody sudah paham. Kalau misalnya masih belum paham, silakan komen di bawah. Jadi yang dimaksud channel campur-campur yang susah berkembang dan susah untuk mencapai persyaratan monetisasi adalah channel campur-campur yang tidak terarah karena tidak ada tema besarnya dan acak-acakan dan tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Jadi penonton bingung, si youtubernya juga bingung, dan algoritma juga bingung merekomendasikan ke penonton yang mana. Dan secara otomatis hasilnya adalah channel Anda tidak berkembang. Jadi bukan tidak bisa dimonetisasi, tapi lebih tepatnya susah tembus monetisasi everybody. Sebagai contoh channel campur-campur yang susah berkembang karena tidak ada tema besarnya dan acak-acakan. Sebagai contoh, hari Senin Anda upload tutorial masak, kemudian besoknya hari Selasa Anda upload cover lagu everybody. Jadi loncatannya terlalu jauh, yang awal Anda upload tentang tutorial masak, kemudian loncat ke cover lagu yang dimana itu tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya antara masak dengan cover lagu. Kemudian setelah cover lagu hari Rabu Anda upload tentang konten investasi, itu sangat jauh sekali ya. Kemudian hari Kamis Anda review gadget, hari Jumat upload tentang ceramah agama, hari Sabtu Anda bikin prank, hari Minggu Anda bikin konten komedi. Nah, channel yang seperti inilah yang susah berkembang karena videonya tidak berkaitan satu sama lain. Dan ingat, algoritma YouTube sistemnya adalah rekomendasi. Jadi bagaimana caranya satu video dengan video yang lain itu saling merekomendasikan di dalam channel Anda everybody, dan relate dan satu benang merah meskipun itu campur-campur everybody. Oke, dari sini sudah paham. Kalau misalnya belum paham, silakan komen di bawah. Mari kita diskusi di kolom komentar. Supaya Anda tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotro signing out, bye.